Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi dari novel Berkisar Merah karya Ahmad Tohari. Langsung aja yuk ke video pembahasannya. Jadi, teori sosiologi novel Berkisar Merah karya Ahmad Tohari. Nah, teori sosiologi pertama-tama apa sih? Sosiologi sastra itu merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. Sosiologi sastra tidak terlepas dari manusia dan masyarakat yang bertumpu pada karya sastra sebagai objek yang dibicarakan. Sosiologi sebagai suatu pendekatan terhadap karya sastra yang masih mempertimbangkan karya sastra dan dari segi-segi sosial. Nah, dalam novel Berkisar Merah itu saya mengambil beberapa teori sosiologinya. Jadi yang pertama itu ada gejala sosial dalam kutipannya itu sebagai yang ditampilkan. Nah, dari kutipan tersebut menceritakan bahwa pendidikan masyarakat dalam novel Berkisar Merah ini hanya sampai menginjak sekolah dasar. Permasalahan hidup membuat masyarakat desa harus merelakan anak-anak mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Kalaupun ada warga desa sampai bersekolah tinggi seperti Kanjat, bagi mereka itu hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya saja. Sedangkan mereka tidak mungkin sebab untuk makan saja susah, apalagi untuk bersekolah tinggi. Padahal pendidikan hal terpenting bagi kehidupan. Pendidikan merupakan masalah sosial dalam novel Berkisar Merah dan termasuk dalam fakta sosial sebab permasalahan yang terjadi ini menyeluruh dalam satu desa. Nah, yang kedua itu adalah norma sosial. Nah, dalam kutipannya itu halaman 21. Dari kutipan tersebut terdapat norma sosial, yaitu gotong royong antar masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan warga desa apabila ada yang terkena musibah adalah saling tolong-menolong, membantu, seperti yang terjadi pada Darsa ketika dia terjatuh dari pohon kelapa. Tetangga datang untuk menolong dan mengurus Darsa yang tengah kesakitan. Nah, yang ketiga ada hukum. Dalam kutipannya itu halaman 121 seperti yang ditampilkan. Kutipan tersebut menceritakan tentang para penyadap yang mencuri kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar untuk mengolah nira. Ayah Cimeng merupakan salah satu warga yang tertangkap basah oleh mandor hutan ketika sedang mengambil kayu-kayu hutan yang tidak seberapa. Namun, hukuman yang ia terima sangat membuatnya sedih, karena anak dan istrinya harus membanting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah Cimeng harus dipenjara dengan tuduhan pencurian. Lalu yang keempat ada perilaku sosial. Nah, dalam kutipannya itu pada halaman 176, kutipan tersebut diceritakan bahwa Lasi sangat sedih dan kecewa setelah kejadian yang menimpa rumah tangganya bersama Darsa. Rasa sakit hatinya menghujam dada Lasi. Menurutnya perbuatan Darsa sungguh keterlaluan. Kanjat yang datang untuk membujuk Lasi agar mau pulang ke rumah emaknya ternyata sia-sia. Lasi tidak ingin melihat Darsa maupun orang-orang di desa Karangsoga yang selalu menyakiti dan memandang dirinya hanya dengan sebelah mata. Nah, yang terakhir ini ada peristiwa sosial. Dalam kutipannya tersebut itu menceritakan bahwa
Perbuatan yang dilakukan oleh Darsa kepada Sipa adalah suruhan dari Bunek. Bunek sengaja ingin menjebak Darsa sehingga menjadikan Sipa sebagai umpannya dan Darsalah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan itu. Jadi, dari novel Berkisar Merah, karya Ahmad Tohari, terdapat fakta sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi fakta sosial adalah gejala sosial, norma, hukum. Gejala sosial meliputi masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya dalam novel Berkisar Merah ini adalah kemiskinan dan pendidikan. Norma meliputi norma kesusilaan dan norma agama. Kemudian faktor yang mempengaruhi fakta sosial adalah hukum. Selain fakta sosial, terdapat juga peristiwa sosial pada novel Berkisar Merah, yaitu peristiwa pertama terjadi ketika Darsa jatuh dari pohon kelapa saat sedang menyadap air. Peristiwa itu membuat kehebohan antar warga. Peristiwa kedua ketika Lasi sedang menjual gula kepada pengepul gula. Di sana ia merasa ada keanehan pada setiap tatapan orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ketiga adalah ketika desa Karangsoga dihebohkan dengan berita perselingkuhan antara Darsa dan Sipa. Semua orang menceritakan bahkan menebak-nebak kejadian pada malam ketika Darsa pergi ke rumah Bunek. Peristiwa keempat terjadi ketika warga menyaksikan pohon-pohon kelapa mereka direbahkan menggunakan chainsaw dan gergaji. Satu persatu pohon mereka tumbang. Pemotongan pohon kelapa ini diakibatkan masuknya jalur listrik ke desa membuat mereka para penyadap hanya bisa diam terpaku. Selain peristiwa sosial, ada juga perilaku sosial dalam novel Berkisar Merah ini meliputi psikologi sosial yang mempelajari jiwa masyarakat, seperti sedih, kecewa, marah, dan bahagia. Adanya peristiwa sosial sehingga akan menimbulkan perubahan sosial. Dalam hal ini tokoh utama Lasi. Perubahan sosial didorong oleh beragam masalah seperti ekonomi, politik, budaya, nilai, ilmu, teknologi, agama, dan sikap manusia dalam anggota masyarakat. Perubahan sosial dipengaruhi oleh satu faktor, timbunan kebudayaan dan penemuan baru, yang menceritakan perubahan kebudayaan dan pola pikir pada tokoh utama. Kemudian yang kedua, pertentangan dan konflik yang menceritakan konflik rumah tangga dan konflik batin Lasi dengan orang-orang Karangsoga yang selalu mencibir dan mengolok-olok dirinya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.